Ternyata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa kisah terbaik tentang raja adalah kisah Dzulqarnain. Ini kesimpulan seorang ulama besar. Makanya hari ini kita akan mendengarkan tentang kisah sekaligus ibrah pelajaran buat kita tentang seorang raja yang kisahnya terbaik dan diabadikan dalam Al-Quran Al-Karim. Surat Al-Kahfi, di mana kisah Dzulqarnain ini berada, itu perlu pembahasan sendiri karena surat ini menarik untuk dikaji, terutama ketika inilah surat yang kita semua tahu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk dibaca secara khusus di malam atau di hari Jumat. Dan ternyata Al-Kahfi itu memiliki pelajaran yang istimewa, soalnya nanti kita pelajari lebih serius di ketemu harinya nanti. Dan Al-Kahfi ternyata turun di masa sangat sulit. Nabi SAW baru mengalami masa sangat sulit. Dan ternyata jawaban dari semua kesulitan itu adalah 4 kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Satu dari 4 kisah itu adalah Dzulqarnain sebagai kisah yang terakhir, kisah penutupnya. Jadi kisah Ashabul Kahfi itu yang pertama. Yang kedua kisah 2 orang yang berteman, yang satu punya kebun kaya raya, yang satu miskin, tapi yang kaya sombong dan angkuh sampai tidak percaya hari kiamat tiba, kemudian Allah hancurkan. Juga atas doanya orang miskin. Ini bahayanya kalau orang miskin berdoa, maka saya meminta orang miskin semua berdoa. Yang baik maksud saya, yang baik ya. Ya, ini bahaya Pak, orang miskin kalau berdoa, itu Allah datangkan hancur itu semua kekayaan. Orang kaya itu gampang sebenarnya Pak. Kalau Anda pengen tahu kelemahan orang kaya itu adanya di orang miskin. Tapi sekaligus kekuatan orang kaya itu di orang miskin itu. Karenanya Nabi SAW mengatakan, innama, di hadis sahih Nabi mengatakan innama tunsorun, dalam riwayat lain turzakun bidu'afaikum bi ikhlasihim wa salatihim wa niyatihim. Sesungguhnya kalian ditolong Allah, dalam riwayat lain kalian diberi rizki oleh Allah, subhanallah. Jadi kita ini dikasih Allah pertolongan dan rizki itu karena keberadaan orang lemah di antara kalian. Makanya kalau ada lembaga negara atau apapun ya kan, kalau isinya cuma orang kaya itu mengkhawatirkan Pak. Karena kurang akan hilang pertolongan Allah, hilang rizkinya. Jadi orang itu ditolong, diberikan rezeki karena itu. Jadi memang diminta untuk orang-orang miskin, orang-orang tidak mampu banyak berdoa, karena doanya itu ampuhnya Masya Allah itu. Ya, Al-Kahfi yang kisah yang kedua adalah tentang masalah orang kaya dan orang miskin itu. Dan yang ketiga adalah kisah terkenal yang kita tahu antara Nabiullah Musa alaihissalam dan gurunya, yang dalam tafsir disebut adalah Nabi Khidir. Dan penutup kisah adalah Dzulqarnain. Kalau antum buka di buku Rohiqul Makhtum Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri, beliau memberikan sebuah ringkasan yang sangat menarik Pak, tentang 4 hal ini. Masing-masing ada poin-poinnya dan mengapa Allah turunkan di masa sulit Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ungkap semuanya karena di waktu kita nggak cukup, bahasan kita bukan ini, tapi saya sebagai muqaddimah tentang Dzulqarnain. Kenapa Allah ceritakan ke Nabi Muhammad di masa sulit? Karena masa sulit waktu itu Rasul itu mulai dicaci maki, dihina, bahkan mulai ada orang-orang iseng yang sampai fisik sifatnya, walaupun gak ada yang berani membunuh saat itu. Tetapi sahabat sudah mulai ada jatuh korban. Selain disiksa, dipukuli, berdarah-darah, dijemur di matahari, ditindih batu, direbus pakai pakai asap segala macam dan seterusnya. Itu bahkan sudah ada korban. Artinya sudah mulai meninggal. Yang syahid pertama Sumayyah radhiyallahu anha, ibunya Ammar bin Yasir dan seterusnya. Artinya masa sangat sulit itu mengapa diceritakan oleh Allah tentang Dzulqarnain? Apa urusannya, apa hubungannya Dzulqarnain dengan masa sulit? Karena semua yang disampaikan ini solusi buat Nabi. Karena Nabi sedang menghadapi masalah, perlu solusi wahyu. Nah, salah satu solusinya adalah Dzulqarnain. Menurut Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri di buku Rohiqul Makhtum itu, ternyata kisah Dzulqarnain itu untuk menyampaikan ke Rasul Muhammad SAW, kamu sekarang memang sulit Muhammad.
Tapi suatu hari kau akan seperti Dzulqarnain, yang kekuasaanmu dari timur hingga barat bumi ini. Kekuasaan, jadi artinya Allah sudah tunjukkan itu. Ini ada hambaku yang seperti ini, dan kelak kekuasaanmu akan dari timur sampai barat. Itu Nabi sampaikan. Bahkan nanti benar-benar, sebagaimana kalimat Nabi SAW ketika Nabi mengatakan, Innallaha zawaliyal ard. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pernah melipat bumi untukku. Jadi bumi itu dikecilkan sama Allah gitu, Pak. Fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Aku bisa melihat barat dan timurnya bumi. Nabi Muhammad belum pernah keliling sampai ke Indonesia, belum pernah juga ya. Tidak ada hadisnya masalahnya gitu. Tidak ada. Jadi tapi Nabi sudah pernah lihat timur sampai barat bumi. Jadi nggak usah khawatir, Pak. Indonesia sudah kelihatan oleh Nabi SAW, ya, ada masalah. Timur sampai barat sudah dilihat Nabi SAW. Wa inna mulka ummati, dan sesungguhnya kerajaan umatku la yablughu masyariqaha wa magharibaha. Kerajaan umatku ini pasti akan sampai ke timur sampai barat. Dan kejadian, Pak. Kejadian. Sebutlah timur di sebelah mana, barat di sebelah mana. Baik, di situ ada muslimin di sana. Bahkan muslimin pernah punya kerajaan besar di tempat itu. Karena itulah maka benar. Ini surat yang turunnya jauh, masa-masa Nabi masih di Mekah dan masa-masa Nabi masih sangat sulit. Nah, ada sebabun nuzul khusus tentang Dzulqarnain. Sebelum kita masuk kisah Dzulqarnain, karena ini berhubungan erat dengan kita semuanya. Ada sebabun nuzul khusus untuk Dzulqarnain. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa orang-orang musyrik Quraisy karena tidak punya ilmu tapi pengen ngotot melawan muslimin. Nah ini ada nih, Pak, ada jenis masyarakat ya yang ilmunya tidak cukup untuk melawan muslimin karena muslimin itu ilmunya banyak sekali. Maka tetap ngotot pengen melawan dan dia tahu kalau melawan mesti kalah karena nggak ada ilmunya, maka dia minta bantuan orang yang berilmu. Nah, itu bahayanya orang berilmu, Pak. Itu bisa dibayar untuk memberikan dalil untuk menyerang Islam. Zaman dahulu yang kepentingannya ketemu adalah Yahudi. Seperti kisah kemarin, surat Yusuf. Orang-orang Yahudi itu yang memberikan bekal banyak kepada orang-orang Quraisy untuk menyerang Muhammad SAW dari sisi ilmu. Karena yang punya ilmu itu Yahudi. Makanya kenapa mereka dimurkai Allah. Ilmunya punya tapi tetap ingkar. Ilmunya Masya Allah, Pak. Ilmunya Yahudi jangan ditanya ilmunya. Mereka lebih senior bahkan ya. Ya lebih senior. Mereka lebih dulu ngerti Alkitab. Memang mengapa mereka ada di Madinah? Mereka ada di Madinah Yathrib, di kota Madinah itu mereka mengikuti jejak Alkitab mereka. Karena Nabi terakhir akan besar di sebuah wilayah yang cirinya seperti ini. Dan mereka benar. Jadi mereka punya ilmu betul itu. Karenanya para pembesar Quraisy itu yang punya ilmu-ilmu, mereka mengatakan bahwa ini Muhammad benar Nabi. Hanya kami tidak bisa beriman. Lagi gitu. Jadi ada orang-orang yang begitu itu dimurkai Allah luar biasa, Pak. Nah, Dzulqarnain ini pun sama, hasil dari ketika orang musyrik minta bantuan kepada orang-orang Yahudi agar dibekali ilmu gimana caranya nyerang Muhammad nih. Maka orang-orang Yahudi mengatakan, tanyakan 3 hal. 3 hal. 1 tentang ruh. Tanyakan ke Muhammad tentang ruh. Okay. Setelah ruh, kemudian tanyakan tentang raja yang berkuasa dari timur sampai barat, tentang Dzulqarnain. Dan kemudian juga tanyakan tentang sekelompok anak muda yang ditidurkan Allah lama di dalam gua, Ashabul Kahfi. 3 hal ini oleh orang-orang Yahudi dibekalkan ke orang-orang Quraisy, dibekalkan supaya tanyakan ke Muhammad. Tapi ada yang aneh buntutnya, lihat buntutnya aneh. Kalau dia bisa jawab detail, berarti dia bukan Nabi. Aneh toh? Aneh, Pak. Bayangan antum kan tadi gimana? Dia kalau bisa jawab detail berarti dia Nabi. Enggak, justru orang ya, lihat. Ini jahatnya mereka, Pak. Jadi mereka tuh ngerti betul seluk-beluk detailnya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang Yahudi mengatakan kalau Muhammad bisa jawab dia Nabi. Itu ada yang begitu. Tapi yang 3 poin ini dikatakan
Kalau Muhammad bisa jawab detail, dia bukan Nabi. Kenapa? Karena ini kisah Yahudi sendiri tidak tahu banyak, Pak. Padahal mereka yang menguasai Alkitab. Kami saya tidak tahu banyak. Apalagi orang Arab. Muhammad orang Arab. Orang Arab lebih tidak ngerti. Kan kemarin saya katakan, Nabi Yusuf saja, kisah Nabi Yusuf itu orang Arab tidak mengerti. Mereka tidak pernah tahu. Yang tahu adalah orang-orang Alkitab. Orang-orang Yahudi. Apalagi ini adalah Nabi Yusuf, anaknya Israel, anaknya Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi 3 poin ini kalau Muhammad jawabnya detail berarti dia bukan Nabi. Nah, ini rahasianya Bapak Ibu. Mengapa 3 kisah ini banyak tidak detailnya? Banyak gak detailnya. Jadi kemudian kenapa ya Pak banyak gak detail dan bahkan tidak terjawab sampai hari ini? Banyak yang tidak terjawab sampai hari ini. Kalau bicara tentang ruh, jelas. Ketika dan Quran juga membuka dengan yas'alunak. Mereka bertanya kepada mu'anir ruh. Nabi Muhammad disuruh jawab. Bahkan ini juga menarik ya. Jadi Nabi itu ini teladan buat kita, Pak. Kalau ada pertanyaan dan Nabi tidak bisa jawab, jangan dipaksain jawab. Gak usah sok tahu, ya kan? Udah diem aja dan katakan saya tidak tahu. Nabi Muhammad tidak mungkin jawab ngarang apalagi tentang ruh, Pak. Ruh itu teknologi apa hari ini bisa membaca ruh? Yang bisa mengkaji tentang ruh? Nggak ada. Orang sebut zaman canggih hari ini, ruh nggak ngerti sampai sekarang, Pak. Ruh itu gimana? Makanya sampai Nabi pun juga nunggu wahyu dulu. Saya tidak tahu jawabannya. Qul Muhammad, nah ketemu ayatnya, dijawab oleh Allah dalam ayat turun. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Allah SWT. Udah. Artinya nggak tahu banyak. Muhammad tidak tahu banyak, maka ternyata ini benar Nabi, kan? Karena nggak detail jawabannya. Urusan ruh, urusan Robku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberi ilmu kecuali sedikit. Tentang ruh. Coba antum lihat tentang Ashabul Kahfi. Anak muda yang ngumpet di gua itu. Ada yang tidak jelas. Bahkan Quran mengungkapkan di surah Al-Kahfi kan. Diungkapkan tentang bagaimana perbedaan pendapat tentang berapa jumlah mereka sebenarnya. Mereka mengatakan sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum, ya? Ayat berapa itu? Ayat 22. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Mereka berkata jumlah Ashabul Kahfi itu anak-anak muda yang ngumpet itu ada 3, 4 sama anjingnya. Wah, dia bilang, oh enggak, jumlahnya 5, 6 sama anjingnya. Kata Allah itu tebak-tebakan. Rajman bil ghaib. Itu tebak-tebakan terhadap hal yang ghaib. Ada pendapat yang ketiga, wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang berkata, oh jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Jadi memang sampai Ashabul Kahfi pun juga enggak jelas, Pak. Tidak dijelaskan Allah ini sebenarnya berapa jumlahnya mereka ini. Walaupun setelah itu ayatnya mengatakan Qurrabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Udah katakan aja Muhammad. Kan tidak sulit buat Allah untuk mengatakan Muhammad yang benar sekian. Tapi tidak. Ini dijadikan sebagai sebuah pemicu agar orang beriman mau berpikir. Katakan Muhammad yang lebih tahu jumlahnya adalah Allah dan sedikit orang yang tahu tentang berapa jumlah mereka. Jadi ternyata Allah yang lebih tahu dan yang tahu jumlah mereka sebenarnya 3, 4 anjingnya, 5, 6 anjingnya atau 4, 5 anjing dan seterusnya. 3 pendapat itu mana yang lebih benar? Itu ternyata Allah yang lebih tahu dan ada sekelompok orang yang jumlahnya sedikit yang lebih tahu. Dan juga tahu berapa jumlah mereka sebenarnya. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya termasuk yang sedikit. Jadi Abdullah bin Abbas tahu jumlahnya. Dari 3 pendapat itu, mana yang benar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu sebagai pakar tafsir tahu. Artinya tidak jelas, ada ketidakjelasan tentang berinformasi. Tentang Dzulqarnain, lebih banyak lagi yang tidak jelas. Sampai hari ini, Pak, saya itu sudah banyak sekali membaca, mencoba mendengarkan banyak sekali ceramah, analisa, ulama, ilmuwan tentang
Dzulqarnain terutama yang paling bikin penasaran itu adalah tembok yang dibangun itu di mana? Bentengnya itu sebelah mana? Itu sudah berbagai macam teori, Pak. Bahkan ada yang sudah terbang ke sana ke sini sekarang ini, Pak. Bahkan ditunjukkan videonya segala macam tuh. Tapi semua masih meragukan. Coba ya kan tuh. Tapi Yahudi mengatakan Muhammad benar itu. Jadi ketidakdetailan itu ternyata bukti kenabian. Hal yang kurang lebih mirip adalah ketika umat Muhammad SAW ini diharuskan berilmu, pandai membaca, tapi nabinya nggak bisa baca. Antum tahu sebabnya kan? Apa sebabnya? Hah? Apa sebabnya? Umat Muhammad tidak boleh buta huruf. Pak. Iqra itu ayat pertama, tidak boleh buta huruf. Tapi nabinya tetap buta huruf. Aneh kan? Masih aneh, ini masih aneh sekali. Karena tidak mungkin kalau urusan keteladanan Nabi Muhammad harus nomor 1. Jadi kalau umatnya bisa baca, nabinya harus paling ahli membaca. Tapi ternyata tidak. Kalau tidak berarti Allah menyimpan hikmah besar di baliknya. Tahu sebabnya? Ya, karena Nabi terakhir yang tercatat di Taurat dan Injil adalah Rasul Nabi yang ummi. Rasul dan Nabi yang ummi. Nabi Muhammad SAW tercatat di Taurat dan Injil bahwa Nabi yang terakhir itu ummi, tidak bisa baca. Itu pun diabadikan dalam Quran. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban, yang tertulis. Alladzina yajidunahu maktuban indahum fit Taurah wal Injil. Jadi Taurat di Injil itu Nabi Muhammad ditulis memang ummi, tidak bisa baca tulis. Nah, kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis bukan nabi berarti dia. Jadi memang ada poin-poin yang tertentukan khusus untuk Nabi SAW. Kembali, Dzulqarnain itu banyak sekali yang tidak jelas. Sampai hari ini, Pak, saya sudah banyak baca buku tentang Dzulqarnain segala macam, sudah lama saya baca itu. Tidak pernah ada yang meyakinkan. Setiap datang teori baru meyakinkan, itu dibantah oleh ilmuwan berikutnya. Itu bisa bayangkan itu, Pak. Banyak sekali tentang siapa Dzulqarnain saja tuh beda pendapat banyaknya dari dulu sampai hari ini. Bacalah tafsir manapun dari dulu sampai hari ini. Tapi para ulama terus mencoba beristihad dan seterusnya, ya, itu adalah wilayah para ulama. Bicara Dzulqarnain siapa, bicara yang dihadapi nanti di antara Ya'juj dan Ma'juj siapa, negeri tempat matahari terbit, matahari terbenam itu di sebelah mana, negeri tempat matahari terbit yang dikunjungi oleh Dzulqarnain itu di mana, negeri tempat dibangunnya benteng itu di mana, benteng itu sekarang ada di mana. Semua tidak jelas. Sampai hari ini tidak jelas. Tapi itu benar adanya. Dan di hari akhir akan ditunjukkan Allah, bukan? Karena Ya'juj Ma'juj adalah tanda akhir zaman. Dan benteng itu pun menjadi tanda keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Begitu rontok benteng itu rata dengan tanah, maka Ya'juj Ma'juj itu keluar dan merusak di bumi. Untuk itu, ini ketidakjelasan ini justru bukti bahwa Nabi Muhammad SAW benar seorang Nabi. Tentang nama umpamanya, nama Dzulqarnain. Nama Dzulqarnain atau siapa sebenarnya Dzulqarnain? Kalau Dzulqarnain itu apakah dia nama, apakah dia gelar, itu raja sebenarnya siapa? Itu pendapat banyaknya sudah gak karuan, Pak. Dan masing-masing membawakan bukti. Dari mulai Iskandar Makedoni, Iskandar yang Agung, kan? Iskandar yang Agung. Kalau itu sudah dibantah oleh banyak ilmuwan, termasuk Ibnu Taimiyah. Iskandar yang Agung itu tidak mungkin, ini muridnya Aristoteles. Tidak mungkin dia, karena dia musyrik. Karena dia musyrik. Kalau yang disebutkan tentang Dzulqarnain jelas-jelas dia orang beriman. Dan banyak sekali kalimat. Jadi tidak mungkin dia. Tapi pendapatnya masih ada yang ambil pendapat itu. Dan masih ada yang ambil pendapat itu. Ada yang mengatakan, oh ini Raja Persia, namanya Khurush, dia Raja Persia. Oh ini raja di Cina, disebutkan namanya, saya nggak tahu gimana cara bacanya itu. Raja Cina, disebut, oh ini raja Cina. Bahkan ada yang mengatakan Dzulqarnain itu orang beriman yang ada di istana Firaun, saudara Firaun, dan kelak dialah yang menjadi orang yang kemudian besar dan dia memimpin bumi itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Ya, negerinya itu di sebelah mana juga perdebatannya panjang sekali, Pak. Panjang sekali. Ini bukti sepanjang zaman bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi. Baik.
Allah Subhanahu wa taala memulai dengan ayat 83 tentang Dzulqarnain. Wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Ini pertanyaan-pertanyaan itu, ada yang pertanyaan itu sifatnya memang muslimin mau tahu hukumnya, ada yang memang orang-orang kafir iseng untuk membuktikan kenabian. Nah, itu macam-macam. Ya, makanya pertanyaan saja itu jenisnya macam-macam, Pak. Makanya dalam Islam pun ada pertanyaan yang dilarang, dimurkai Allah, ada pertanyaan yang bahkan bukan hanya boleh tapi disarankan, diperintahkan, gitu kan? Ya, nanya versi Bani Israel. Tahu ya? Waktu disuruh motong sapi itu. Orang suruh motong sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kalian motong sapi. Dulu nggak motong-motong, Pak. Nanya mulu kerjaannya, Pak. Kenapa mereka bertanya? Bertanya dan bertanya. Karena bertanya mereka tujuannya ingin lari dari syariat. Ini hati-hati. Orang yang nanya tapi ingin lari dari syariat. Ya kan? Begitu antum terima uang tuh, nanya ke semua ustadz, ya kan? Tujuannya pengen ngambil duit itu. Padahal antum pun sudah ragu sebenarnya. Ini duit halal apa haram, itu hati-hati. Antum pengen lari dari syariat, nanya sana sini kayak Bani Israel. Baik. Tapi ada nanya yang malah diperintah. Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlu dzikir kalau kalian tidak tahu. Memang macam-macam. Bahkan Nabi juga katakan, bahkan yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian juga terlalu banyak nanya. Nabi katakan, innama ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim. Banyak nanya tuh. Wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Bahwa yang paling banyak yang pernah menghancurkan umat sebelum kalian adalah banyak nanya. Ini banyak nanya yang mana jenisnya, ya kan? Nah, jangan sampai setelah ini nggak ada pertanyaan juga, Pak. Nah, itu salah kalau ini pertanyaan yang bertanya untuk mencari ilmu betul lah, itu fasalu ahla dzikr, diperintah. Ini kalau nanya yang salah kayak tadi itu justru menghancurkan kita. Nanya tujuannya ingin membuat orang lain ragu, ingin lari dari syariat dan seterusnya. Yes, wa yas'alunaka 'an Dzulqarnain. Mereka bertanya kepadamu tentang Dzulqarnain. Ini pertanyaan mereka yang tadi saya sudah katakan, ini pertanyaan yang tujuannya justru untuk membuat muslimin ragu dan bingung. Terutama membuat Nabi bingung. Tapi, antum perhatikan tuh. Walau mereka niatnya jahat, ya kan? Tapi begitu dicantumkan dalam ayat jawabannya, manfaat sekali buat kita, betul? Padahal ini berawal dari niat jahat mereka. Dan begini ini banyak, Pak. Ini yang disebut dengan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Banyak, Pak. Dulu saya waktu belajar hadis, salah satu pasti yang akan dikaji sebagai literatur di hadis itu adalah ada sebuah kitab. Kitabnya itu ada 8 jilid, tebal-tebal dan panjang-panjang, nggak standar kitab itunya, panjang dan tebal-tebal itu ada 8 jilid. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Mufahros li Al-Fadil Hadis. Mu'jam Mufahros itu dulu, Pak, sebelum ada komputer canggih seperti software macam-macam kita search keluar gitu ya. Internet belum ada, itu kitab luar biasa. Itu kitab termudah untuk nyari hadis yang bunyinya begini, tempatnya di kitab apa. Itu hadis paling mudah. Itu kitab paling mudah untuk semacam katalog. Antum bawahnya ngafal hadis cuma seharusnya hadisnya panjang, yang antum hafal cuma satu kata. Satu kata itu antum cari akan ditunjukkan di buku itu. Itu ada di kitab apa, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di dalam halaman berapa, jilid berapa, dan seterusnya disampaikan. Ketemu itu. Kan ketemu. Walaupun antum hafal cuma satu kata, sepotong dari hadis yang panjang umpamanya. Tapi antum perlu tahu, buku itu yang ngarang tidak satupun muslim. Oh, muslimnya tidur, ya kan? Muslimnya tidur, ya kan? Itu tidak satupun muslim yang ngarang. Itu tim itu berasal dari Universitas Leiden di Belanda. Ketua timnya namanya Profesor Dr. Winsing. Di mukaddimahnya, Profesor Winsing ini mengucapkan terima kasih pada Profesor Snoek Horgronya. Ya, supaya itu tahu, yang pernah ke Indonesia, yang pernah ngacak-ngacak negeri ini tuh, Snoek. Prof Snoek itu yang ternyata pembimbing paling seniornya, walaupun di lapangannya bekerja mereka ini. Kenapa mereka sampai peduli begitu? Niatnya jahat, supaya memudahkan mereka.
Kalau mereka mau mengacak-acak hadis Nabi SAW, mereka punya gampang sekali mengacak-acaknya karena mereka tahu di mana hadis ini tempatnya ada di kitab apa. Tapi yang tahu, rencana itu gagal, justru kitab itu manfaat buat kami-kami yang belajar ilmu hadis. Wa makaru wa makarallah, Allahu khairul makirin. Sama persis. Wa yas'alunak di sini mereka niatnya jahat, Pak. Bukan ingin masuk Islam, bukan ingin mendapatkan ilmu, nah. Tetapi begitu Allah jawab tentang Dzulqarnain, manfaatnya luar biasa. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah mengatakan ini kisah raja terbaik. Nah, berarti kita harus belajar tentang kepemimpinan hari ini. Karena ini kisah raja terbaik. Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjawab, Qul sa'atlu alaikum minhu dzikra. Katakan, jawab Muhammad, sa'atlu alaikum minhu dzikra, aku akan bacakan kepada kalian sebagian dari kisahnya. Tadi kata minhu yang artinya sebagian itu, dari situ pun ayat sudah menjawab bahwa Nabi Muhammad ini nabi karena ternyata yang disampaikan Muhammad cuma sebagian aja. Begitu disampaikan ternyata sedikit sekali dibandingkan kebesaran Dzulqarnain yang sangat besar, raja yang dari timur sampai barat kekuasaannya itu cuma sedikit dikisahkan dalam Quran. Kalau tidak dijelaskan detail tentang sosoknya, ini kan sosoknya nggak jelas nih Pak, siapa dia sebenarnya? Tidak jelas, maka berarti Quran ingin fokus pada peristiwanya. Peristiwa yang harus diambil pelajaran. Karena sosoknya nggak jelas. Kalau Nabi Yusuf kemarin jelas sekali, ya? Jelas sekali, orang jelas, Nabi jelas, semua jelas. Allah ingin kita belajar dari sosok berikut peristiwanya. Kalau ini sosoknya tidak jelas, makanya kita akan mengambil pelajaran dari peristiwanya. Baik. Allah SWT menyampaikan inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami memberikan kepada Dzulqarnain tamkin. Nah, tamkin ini Bapak Ibu, kata tamkin itu artinya adalah kekuatan, kekuasaan, kekokohan di muka bumi ini. Jadi kuat sekali, nggak goyah dia. Hal yang sama kata tamkin itu juga disebutkan dalam Quran. Di antaranya kemarin juga Nabi Yusuf alaihissalam juga Allah SWT berfirman, wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ard. Dan begitulah kami berikan tamkin pada Yusuf di muka bumi ini. Jadi Yusuf dan dia jadi penguasa. Nah, sekarang Dzulqarnain ini juga menjadi penguasa dengan tema yang juga lebih besar. Maka dari itu ketika Allah berjanji tentang tamkin, di saat tamkin di surat An-Nur 55 yang sering kita bawakan hari ini sebagai sebuah ayat yang memberikan harapan besar bagi muslimin, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la istakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna dinahumul ladzi tadallahum. Jadi Allah berjanji untuk orang beriman, orang yang beramal soleh di antara kalian akan diberikan khilafah di muka bumi ini, kekuasaan kaum ini, dan akan Allah berikan tamkin, kokoh, kuat, tidak goyah pada agama yang mereka yang diridhoi ini. Maka kalau muslimin di depan kita nih Pak, jelas di hadapan kita ini muslimin yang akan besar, itu sudah pasti. Tidak ada yang ragu. Yang ragu suruh belajar lagi. Oke? Pasti bahwa muslimin yang hadir depan ini sesuai dengan kalimat Rasulullah SAW dalam banyak hadis beliau. Karena itulah berarti tamkin yang akan dimiliki muslimin itu harus belajar kepada orang-orang yang sudah pernah diberi tamkin. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW pun sebelum memasuki masa tamkin yang kokoh di muka bumi berkuasa, Allah suguhkan orang-orang yang sudah pernah diberikan kekuasaan di muka bumi ini. Supaya belajar. Maka yuk kita belajar Pak. Kita belajar di antaranya ini. Kalau mau belajar khusus tentang tema kepemimpinan Yusuf, itu perlu diulang lagi materi kemarin, tapi khusus kepemimpinannya. Kalau ini jelas bahwa pembahasan di Dzulqarnain itu tidak ada pembahasan lain. Kalau Yusuf kemarin pembahasannya macam-macam ya Pak. Bicara tentang saudara, tentang urusannya dengan keluarga, dengan ayahnya, dengan perempuan, dengan fitnah, dengan penjara, dengan macam-macam. Kalau ini Dzulqarnain khusus dipotret di sisi kekuasaannya. Ini menjadi menarik. Makanya belajar tentang kekuasaan itu, Pak, belajar sama Islam, belajar sama Quran. Nanti kalau tidak ngawur lagi nanti kita. Karena kekuasaan itu alat yang sangat berbahaya kalau dia di tangan orang yang salah.
Nabi banyak menyampaikan hadis itu. Makanya Nabi juga mewanti-wanti tidak semua sahabat boleh masuk ke kekuasaan. Inna makanna lahu fil ard. Kami berikan dia tamkin di muka bumi, kokoh, kuasa besar sekali di bumi ini. Wa atainahu min kulli syai'in sababa, dan kami berikan kepadanya min kulli syai', dari segala sesuatu sabab. Sabab itu sebab. Sebab, kata sabab dalam bahasa Arab itu asli artinya tadinya adalah tali, Pak. Tali itu, dan tali penyambung itu, yang itu akhirnya kemudian menjadi sebuah kiasan bahwa sabab itu artinya adalah jalan untuk mencapai yang dimaksud. Nah gitu jadinya. Akhirnya menjadi ungkapan khas, menjadi sabab. Jadi sabab itu artinya menjadi diberi semua hal, semua sarana, fasilitas, potensi, kemampuan, keahlian, yang digunakan untuk sampai pada tujuan, itu namanya sabab. Maka kalau mau mendapat kekuasaan tuh harusnya begitu dulu, Pak. Miliki dulu perangkatnya yang lengkap. Oh, ini baru punya pisau dapur, ngomongnya teriak-teriak kayak udah punya bom, Pak. Oh iya, karena kita tidak ngukur kemampuan. Lihat, wa atainahu min kulli syai', segala sesuatu Zulkarnain punya. Maka dia layak memimpin. Mimpin bumi dia layak. Jadi harus diukur, Pak. Makanya yang harus dimaknai positif adalah kalau ada hitunglah umpamanya ada kita mendengar berita tentang saudara kita yang berjihad, berjuang di jalan Allah, menang, tiba-tiba kalah, atau dia berjuang di sebuah wilayah kehidupan manusia ini, tadinya bagus memimpin dengan Islam, tiba-tiba jatuh lagi gitu ya. Maka harus dimaknai salah satunya adalah bahwa ini cara Allah mendidik kita. Perangkatmu belum lengkap, belum pantas di situ. Makanya muslimin kan diminta ngukur, Pak. Sampai Quran bicara hitung-hitungan angka loh, Pak, tentang kekuatan itu. Surat Al-Anfal jelas berbicara itu. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Sekarang Allah tahu kalian semakin lemah. Quran surat Al-Anfal. Semakin lemah kalian. Makanya Quran mengatakan iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaghlibu mi'atain. Kalau ada 100 orang, kata Allah, orang-orang yang sabar 100 orang bisa mengalahkan 200 musuhnya. Jadi ada hitung-hitungannya gitu. 1 banding 2. Kan 100 banding 200 nih. 1 harus diukur, Pak. Ada ukurannya. Itu Quran loh bicara, bukan kita. Quran bicara tentang hitung-hitungan juga. Tapi kalau hitungan dijadikan Tuhan, nah salah lagi. Gak berhitung salah. Ya, bersandar di hitung-hitungan saja juga salah. Memang begitu. Harus diukur betul. Tetapi ini bukan segalanya. Tapi juga bukan berarti ngawur, nekat. Makanya ketika Dzulqarnain wa atainahu min kulli syai'in sababa, diukur dulu, Pak. Diukur dulu. Makanya orang itulah mengapa ketika kemampuan kita sangat terbatas hari ini, tidak bisa, Pak, orang jalan sendiri itu nggak bisa. Oh, ini bagus di bidang penggalangan dana, jalan sendiri, bicara ekonomi, nggak akan maju, Pak. Anda harus bergabung dengan yang ahli di bidang apa? Kepemimpinan. Anda harus bergabung dengan yang ahli di bidang apa? Pendidikan. Bergabung di bidang apa? Bidang di perdagangan, pertanian, terus begitu, pangan, apa sebenarnya? Itu dirangkai. Baru akan wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kalau sudah semua perangkat punya, pasti sudah tadi katakan inna makanna lahu fil ard. Di bumi ini dia layak untuk mengambil kekuasaan itu. Ya kita lihat, Pak, karena Dzulqarnain sudah punya semuanya. Allah sudah kasih semua, Pak, semua. Nanti antum bisa lihat nanti ya, setelah berkisah panjang ini nanti antum akan lihat apa saja kemampuan Dzulqarnain nanti ya. Fa'atba'a sababa. Ya, fa'atba'a sababa artinya Dzulqarnain kemudian mengikuti jalan itu, Pak. Jadi kalau yang tadi jalan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua fasilitas, sarana, kemampuan, potensi itu semua diberikan Allah. Nah, di sini fa'atba'a sababa, Dzulqarnain itu menempuh jalan itu. Jadi ini jalan sudah benar, Pak. Jangan keluar dari jalur, pemimpin keluar dari jalur. Ini jalannya begitu memang, jalan menuju kebesarannya ini, harus pakai ini, harus pakai yang ini gitu ya.
Tidak boleh meleset. Kalau meleset, dia harus pakai fa'atba'a sababa, dia ikuti sababa yang sama persis sampaikan tadi. Diikuti. Ini memang begini jalurnya. Fa'atba'a sababa. Kemudian kita lihat mulai Allah perjalankan. Ini kekuasaannya ditunjukkan kebesarannya. Bisa melihat bagaimana perjalanan besar. Dan yang dicatatkan di Quran tentang Dzulqarnain hanya 3 perjalanannya. Padahal Dzulqarnain penguasa timur sampai barat, dan perjalanannya sangat panjang dan banyak. Tapi yang diabadikan Quran hanya 3. Karenanya kita diminta Allah untuk mengambil 3 besar, pelajaran besar dari 3 kisah ini. 3 perjalanan panjang Dzulqarnain dari sekian banyak perjalanannya. Dan juga jadi catatan, Pak. Pemimpin kayak Dzulqarnain itulah sebenarnya yang menjadi sebuah contoh yang baik yang ditiru oleh Rasul dan para sahabat. Apa ada pemimpin seperti Dzulqarnain besar kekuasaan di mana-mana terus dia duduk aja di istananya gitu? Enggak ada, Pak. Dia jalan. Jalan dia keliling, Pak. Jalan dia, Pak. Begitu pemimpinnya, Pak. Tentu tahu kan? Yang paling terkenal di kita Umar bin Khattab. Kalau malam keliling, bukan cuma Umar padahal, Pak. Itu ditiru oleh khulafa setelahnya. Para khalifah juga niru. Itu diajarkan oleh Rasul. Sahabat lihat sendiri. Nabi sendiri malam hari nggak ada orang, ya kan? Dan kisah itu dinukilkan oleh Aisyah umpamanya yang dibangunkan Allah oleh kecemburuannya. Itu ada hikmahnya. Kalau nggak ada yang menukilkan kisahnya untuk kita kan? Jadi Allah bangunkan dengan kecemburuannya, bangun. Kemana Nabi? Ternyata Nabi bukan cuma melihat umatnya, Pak. Nabi itu datang ke kuburan sahabat yang dimakamkan di Baqi. Mereka yang sudah meninggal pun masih Nabi sambangi di malam hari sendiri. Nabi memohonkan ampun untuk mereka. Coba kurang lembut bagaimana hati seperti ini. Bahkan ketika suatu dalam hadis sahih riwayat Muslim juga disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW para orang-orang di Madinah suatu malam mendengarkan teriakan orang minta tolong, beberapa sahabat sudah keluar nuntun kuda dan pedangnya untuk menolong apa yang terjadi. Ternyata dari kejauhan sudah ada yang datang. Ternyata Rasul mengatakan lan tura'u. Kata Nabi, tenang. Sudah gak ada yang takut lagi, semua udah beres. Lihat, Pak, sahabat baru niat menolong saudaranya, Nabi sudah selesai nolong saudaranya, Pak. Itu pemimpin, Pak. Itu pemimpin asli. Orang lain baru niat baik, alhamdulillah itu dapat pahala kan. Tapi sang pemimpin sudah selesai menolong rakyatnya. Orang pemimpin kok tidur aja, Pak. Saya kadang-kadang bingung, Pak. Kalau saya pernah nanya kan saya waktu di sebuah kota begitu, ini jalannya hancur, Pak. Jalannya hancur banget. Sampai saya bilang ke teman-teman yang jemput saya, ini Pak Bupati nggak pernah lewat sini ya, Pak? Oh, lewat sini Ustadz, ini jalan satu-satunya kalau mau keluar kota. Nah, ini jalan kayak begini masa Pak Bupati lewat? Pak Bupati itu Ustadz kalau naik dari rumahnya naik kendaraan itu tidur, tahu-tahu sampai tempat. Nah, itu makanya dia nggak pernah tahu jalannya rusak. Ini guyonannya teman-teman saking jengkelnya ini, Pak. Pak Bupati itu tidur, Ustadz. Jadi dia nggak tahu jalan terus, malah enak gitu kan. Ya. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, itulah itu ya, kenapa kemudian kepemimpinan dalam Islam itu pemimpinnya memang jalan, Pak. Jalan, Pak. Subhanallah, di semua, Pak. Dan antum lihat berapa banyak kebijakan yang dibuat oleh Khalifah Umar bin Khattab setelah dia jalan malam. Bahkan beliau bisa mengubah sebuah keputusan penting negara hanya gara-gara efek jalan malam. Saking tidak mau beliau sebagai pemimpin nanti ditanya di hadapan Allah, kok ada satu rakyatmu yang kamu dolimi? Satu, Pak. Oh, satu itu masih manusia, wong kambing saja jadi pertimbangan kan zaman Umar. Baik. Karena itu beliau jalan, Dzulqarnain pun jalan. Ini jalannya karena pemimpin besar, Pak, keliling bumi. Ya, keliling bumi. Zaman itu coba bayangkan, pakai apa kelilingnya? Iya, keliling bumi pasti pakai laut. Saat itu, Pak, ya kan? Sekarang kan sudah ada pesawat, dulu pakai laut, Pak. Laut itu jalur yang paling mudah untuk keliling bumi. Itulah kenapa para ilmuwan, para ulama ketika meneliti ini juga mencoba untuk melihat laut, Pak. Karena mesti pakai laut itu. Apalagi kan Dzulqarnain tidak sendiri. Dia harus membawa timnya, ahli, bahkan pasukannya segala macam dia bawa untuk keliling itu. Karena itu semua wilayah kekuasaan. Mana saja wilayah yang diamanahkan Allah pada kita, maka semua harus disambangi, Pak. Makanya saya bilang jangan jadi presiden, Pak. Wallah susah masuk surganya.
Karena antum Indonesia nih. Indonesia ya Allah, Pak, masuk wilayah perbatasan di ujung gitu ya. Ya Allah, kemarin saya kumpul sama teman-teman, Pak. Itu ada teman-teman yang berdakwah di pedalaman. Masya Allah, tabarakallah, Pak. Dia ceritakan bagaimana untuk sampai ke tempat-tempat itu. Saya bilang, tidak mungkin presiden sampai ke situ, Pak. Laporannya jangan-jangan pun, itulah laporannya lah, itulah nggak orangnya. Itulah laporannya jangan-jangan pun tidak sampai, Pak. Ya Allah, itulah. Dari situ ada kakak, sekian puluh kakak muslim, Pak. Itu negeri ini, ya. Kecuali antum sudah punya semua perangkatnya seperti Dzulqarnain, kepemimpinan memang harus diambil. Itu PR-nya. Berarti PR-nya adalah harus mengusahakan sabab dulu. Kalau sabab sudah cukup, pasti Allah berikan tamkin. Hatta idza balagha maghribasy syams. Jalan. Ini juga tidak diketahui oleh para ilmuwan dan ulama. Itu jalan mulainya dari mana itu, Pak? Nggak tahu. Sampailah di tempat maghribasy syams, tempat terbenam matahari. Di mana ada matahari terbenamnya, Pak? Kan kita semua tahu teori siang dan malam. Emang di mana matahari ngumpetnya kan? Orang ini bulat begitu muter. Hatta idza balagha maghribasy syams wajadaha taghrubu fi 'ainin hami'ah. Dzulqarnain menjumpai matahari itu terbenamnya fi 'ain. 'Ain itu bisa bermakna mata air yang keluar airnya, atau ain itu juga artinya mata, Pak. Mata kita ini itu juga ain. Tapi kalau di sini terjemahannya adalah air hami'ah. Hami'ah itu yang panas, hitam, seperti keluar lumpur gitu. Itu oleh ilmuwan sekarang, bahkan makanya sampai ada ilmuwan yang menduga ini rasanya di situ ada gas atau minyak gitu. Ada, Pak, ilmuwan itu sampai membahas gitu. Coba dicari. Di mana kalau matahari terbang mesti di barat, Pak. Kalau kita di laut, kayaknya yang lihat matahari itu kan masuk ke laut. Gitu kan gitu. Kalau kita di gunung, dia seperti masuk dalam, jangan-jangan ada gunung yang matahari kayak masuk ke kawahnya, Pak. Betul kan? Jangan-jangan, karena mata melihat. Nah, ini dilihat gitu oleh Dzulqarnain, itu matahari turun terbenamnya itu seperti di mata air itu. Di air yang hitam itu. Fi 'ainin hami'ah. Wa wajada 'indaha qauma. Di sana dia menjumpai ada satu kaum masyarakat. Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzib wa imma an tattakhidha fihim husna. Wahai Dzulqarnain, kau punya dua pilihan sekarang. Ini beliau dengan para stafnya nih, Pak. Dzulqarnain, kau punya dua pilihan. Kau azab mereka, kau siksa mereka, hukum mereka, atau kau perlakukan dengan baik. Dua pilihan. Dengan kalimat inilah para ulama mengambil kesimpulan bahwa masyarakat yang ditemui Dzulqarnain itu masyarakat kafir. Masyarakat yang tidak beriman. Ya? Masyarakat yang tidak beriman itu oleh Dzulqarnain, maka kan Dzulqarnain punya pilihan, Pak. Pilihannya adalah mau dihukum karena mereka tidak beriman, atau mau diperlakukan dengan cara baik. Dzulqarnain kemudian menjawab. Di kalimat dan ini menjadi kaidah kepemimpinan luar biasa. Qala amma man zalam. Dzulqarnain menjawab, adapun yang zalim, amma man zalam fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibhu 'adzaban nukra. Orang yang zalim, kata Dzulqarnain, maka kami akan menghukumnya. Nanti dia dikembalikan kepada Allah dan akan Allah siksa dengan hukuman yang lebih besar lagi. Ini bukti bahwa Dzulqarnain beriman. Wa amma man aman wa amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu min amrina yusra. Adapun yang beriman dan beramal soleh, maka balasannya adalah balasan yang baik dan semua urusannya akan dipermudah. Ini bagus banget ini, Pak. Konsep ini luar biasa. Karena pemimpinnya muslim, maka tolak ukurnya jelas. Itu satu. Siapa? Urusannya urusan zalim.
siapa yang zalim. Zalim di sini kalimat amman zalam. Siapa yang zalim? Di sini tidak ada kalimat siapa yang berbuat dosa, siapa yang kafir, kalimatnya zalim. Padahal di ayat setelahnya wa amman amana wa amila sholihah. Orang yang beriman dan beramal soleh, itu di ayat setelahnya. Kan ini sebenarnya tolak belakangnya, Pak. Artinya orang yang kafir itu pasti cenderung pada kezaliman. Karena kalau mereka yang ada di wilayah itu adalah wilayah kafir, pasti banyak sekali yang dizalimi, Pak. Banyak sekali yang dizalimi. Ya, saya ingat contoh, Pak, contoh. Waktu muslimin potong korban Idul Adha. Ya. Itu ternyata ada yang protes, ya kan? Ada orang-orang kafir yang protes ini tidak manusiawi, binatang sekian banyak disembelihi oleh muslimin seluruh bumi, ya kan? Ternyata orang kafir, ternyata mereka itu justru motong binatang dengan cara yang lebih keji, bahkan tidak dimakan. Kalau kita kan kita potong baik-baik dengan cara yang benar, kita perhatikan betul kemanusiaan, sisi manusiawinya, karena Nabi juga mengatakan itu, ya. Nabi mengatakan fal yuhidda syafratah wal yurih dzabihata. Kata Nabi, tajamkan pisaumu, nggak boleh pisau tumpul karena menyakitkan, dan istirahatkanlah binatang sembelihanmu itu. Jadi manusiawi sekali Islam itu. Sudah begitu kita makan, Pak, ya. Jadilah sop, sate, tongseng dan segala macam, ya. Kita makan. Tapi mereka tidak, mereka buang. Dan mereka orang sangat zalim. Di semua hal, baik kepada sesama, baik kepada binatang, baik kepada tumbuhan dan sekitarnya. Makanya Dzulqarnain punya konsep kaidah yang menarik sekali, Pak. Tolak ukur pertama adalah memang lihatlah kezaliman itu. Dan orang beriman bergabung dengan amal soleh itu karya yang baik, maka oleh Dzulqarnain diposisikan dengan posisi yang sangat mulia. Bahkan Dzulqarnain mengatakan wasanaqulu lahu min amrina yusra, dan bahkan kami akan memudahkan urusannya. Gitu, Pak. Nah, ini susahnya kan gitu, Pak. Begitu mimpin, ya kan? Saudaranya muslim yang dipimpin malah dipersulit, Pak. Semua malah susah urusannya, kan? Sampai akhirnya, mohon maaf, akhirnya sampai muncul kalimat. Ini saya sebenarnya khawatir, Pak. Ini saya khawatir sekali. Tentu dalam Islam kita tahu bahwa masyarakat muslim tidak boleh dipimpin oleh pemimpin kafir. Tapi saya justru yang khawatir di masyarakat seperti sekarang ini, itu sudah hukumnya sudah jelas kalau itu. Cuma yang saya khawatir ada, Pak. Saya khawatir justru pemimpin kafir ini berhasil. Tapi serba salah. Kalau nggak berhasil kita juga yang sengsara, Pak. Nggak berhasil kita sengsara, dia berhasil, saya khawatir sekali, Pak. Kenapa? Masyarakat akan berkata, hah? Ternyata orang kafir lebih baik, Pak. Loh, gimana orang kafir lebih baik, Pak? Karena muslimnya tidak memimpin dengan cara yang baik. Begitu dipimpin muslim, nggak ada. Semua dipersulit, disusahkan. Dzulqarnain jelas mengatakan, wa amman amana wa hamila sholihah. Yang beriman beramal soleh, maka akan diberikan balasan baik dan dipermudah urusannya. Orang kafir, zalim, nah, saya akan berikan hukuman. Saya berikan hukuman, dan kemudian nanti di sisi Allah hukumannya akan lebih berat lagi. Begitulah. Itu di sana Dzulqarnain begitu datang, masyarakatnya kafir. Begitu dia dikasih pilihan, sudah. Karena Dzulqarnain kalau menghukum nggak ada yang bisa ngelawan, bahwa itu raja besarnya, kekuatannya nggak karuan. Tapi lihat raja yang adil, Pak, tidak diktator. Dia memimpin itu, dia lihat begitu datang dilihat kafir, oh iya, kita belum pernah masuk ke sini kan? Maka sudah, kaidahnya begini, tapi kita dakwai dulu. Maka Dzulqarnain berdakwah, Pak. Jadi ini raja yang berdakwah itu begini. Raja pemimpin, dia berdakwah tentang iman, tentang tauhid, tentang Islam, dia dakwah. Kemudian dilihat apakah mereka masih tetap ingkar dan zalim. Baru berlaku hukuman itu. Atau mereka berubah menjadi masyarakat yang beriman dan berkarya baik itu. Maka diberikanlah penghormatannya, diberikan balasan baik, dan dipermudah urusannya. Dan kaidah ini memang harus menjadi kaidah yang rata. Namanya kalau bahasa kita adalah hukuman dan penghargaan. Ya, hukuman penghargaan itu memang berjalan, Pak. Harus dijalankan dengan baik. Tsumma atba'a sababa. Selesai bertugas di sana,
Tugasnya ternyata mendakwai masyarakat tuh, Pak. Dakwai masyarakat, nanti dilihat beriman apa enggak beriman. Ya. Kemudian dia jalan lagi. Tsumma atba'a sababa. Jadi tidak berhenti bergerak, Pak. Jalan terus, Pak. Jadi itu kalau diukur timur ke barat, ini karena susah kita mengambil pendapat yang mana, karena saking banyaknya pendapat, tapi itu jaraknya sangat jauh, buktinya gampang. Begitu dia berjalan hatta idza balagha matli'asy syams. Ketika Dzulqarnain sampai di tempat terbit matahari. Nah, tadi kan terbenam matahari di sana, Pak, ujung barat. Nah, sekarang ujung timur. Nah, cuma ini, Pak, repotnya, di mana ujung barat, di mana ujung timur. Kalau analisa harus sangat banyak dan masing-masing analisa menghadirkan buktinya. Begitu sampai di matli'asy syams, wajadaha tatlu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Ternyata di sana pun menjumpai sebuah masyarakat. Yang masyarakat itu ada di tempat itu di mana kata Allah, kami tidak menjadikan penghalang antara mereka dan matahari. Ini ada dua tafsir. Yang pertama adalah bahwa mereka ini ada di wilayah yang tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Maksudnya apa? Berarti tidak punya rumah. Satu. Berarti juga tidak ada pohon-pohon, Pak, yang bisa melindungi. Kan kalau kita ada matahari berlindung di bawah pohon kan bisa. Kata Allah tidak ada itu. Artinya tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Kalau matahari terbit, tidak ada yang bisa melindungi mereka dari matahari. Bahkan para ulama mengatakan bahwa ini bukan cuma pas terbit. Ini bahkan ada yang mengatakan ini sepanjang hari tempat itu terus panas. Tidak ada tempat berlindungnya. Itu satu. Tafsir yang kedua adalah bahwa masyarakat yang tinggal di tempat itu telanjang dan tidak berpakaian. Jadi makanya badannya kena matahari. Jadi Dzulqarnain, Masya Allah, di barat berhadapan dengan masyarakat kafir, di timur berhadapan dengan masyarakat telanjang. Itu keadaan pemimpin, itu tugas pemimpin. Makanya kalau antum baca di kitab Siyasah Syariah, para ulama mendefinisikan as-siyasah asy-syar'iyyah, gitu kan? Itu definisinya begitu, bahwa kepemimpinan yang semakin mendekatkan masyarakatnya pada Allah. Jadi kalau gini gampang, Pak, kalau kita mimpin masjid tambah sepi, yakinlah antum gagal, Pak. Masih gagal. Karena as-siyasah, antum baca kitab Siyasah Syariah siapapun. Ya, betul, mau Ibnu Taimiyah, mau Ibnu Qayyim, mau Al-Mawardi, bacalah kitab Siyasah Syariah. Itu selalu jadi definisi para ulama, bahwa kepemimpinan yang menghantarkan masyarakat lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Itu Dzulqarnain punya tugas sekarang. Di sana kafir, di sebelah timurnya ternyata itu masyarakat nggak punya pakaian, nggak telanjang pakaian, Pak. Tapi anehnya kisahnya, Pak. Lihat kisahnya. Kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Ini di terjemahan bahasa Indonesia kita, ya. Selesai, kisah timur selesai. Terus kemudian nanti pindah lagi. Tsumma atba'a sababa, pergi lagi Dzulqarnain. Cuma pertanyaannya muncul, Pak. Pak. Loh, kalau yang di barat tadi jelas, Pak. Dzulqarnain dakwah dulu. Oke, dakwah dulu. Kemudian karena Dzulqarnain sudah punya kaidah, pokoknya yang tetap kafir saya hukum. Yang berubah jadi beriman, beramal soleh, saya berikan penghargaan, saya permudah semua urusannya. Tapi begitu sampai di masyarakat telanjang, tidak ada itu kalimat itu, Pak. Sehingga bahkan tidak disebutkan Dzulqarnain terus apa tindakannya terhadap masyarakat telanjang yang di timur itu. Antum pilih sekarang, Dzulqarnain langsung pergi atau Dzulqarnain memperlakukan yang sama dengan orang di barat? Sama atau pergi? Jawabannya sama. Dai, Pak. Mosok dai meninggalkan umatnya, Pak. Di mana ada masyarakat perlu mendapatkan pencerahan, perlu mendapatkan bimbingan, dibimbing dia. Di mana dia berada di situ syariat Allah dijunjung, kan begitu. Mana ada pemimpin besar seperti Dzulqarnain lari dari tanggung jawab? Itu bukan Dzulqarnain. Ini seorang pemimpin yang bertauhid ini. Cuma dari mana kita tahu bahwa Dzulqarnain memperlakukan hal yang sama, didakwai dulu, nanti kalau ada yang baik diberi penghargaan, kalau yang
ternyata tetap jahat, maka akan diberi hukuman. Jawabannya cuma dikatakan dzalik itu. Yang kalau ini memang susahnya terjemahan bahasa Indonesia, Pak. Kadzalika itu terjemahannya demikianlah. Padahal kalau dalam bahasa memang susah terjemahannya bagaimana, Mo? Kaf itu, kaf yang kadzalik, kaf yang di depan itu para ulama mengatakan litashbih. Tashbih itu ini untuk perumpamaan yang serupa dengan yang sebelumnya. Itu kafnya. Jadi bayangkan, itu tidak perlu diurai panjang lebar oleh ayat, nggak perlu diulangi dan kemudian Dzulqarnain dakwah, kemudian berkata itu lagi kelamaan, Pak. Quran ini untuk orang-orang pintar, Anda tahu ya? Quran ini untuk orang-orang pintar, orang-orang yang berakal. Di Quran ini, makanya cuma dikasih huruf kaf di situ terjawab bahwa Dzulqarnain melakukan hal yang sama dengan yang dilakukannya di barat. Kadzalika wa qad ahadna bima ladaihi khubra thumma atba'a sababa. Kemudian berjalan lagi, Pak. Pemimpin yang nggak pernah diam, dikeliling, karena itu semua kekuasaan dia. Semua kekuasaan dia, Pak. Dan ini yang sebenarnya jadi hal yang menarik, Pak. Disinilah maka tidak pernah ada alasan pemimpin mengatakan susah, Pak, daerahnya dijangkau, nggak usah jadi pemimpin, Mas. Antum kalau baca, Pak, bahkan kalau antum baca hasil penelitian para ilmuwan ulama sepanjang zaman tentang kisah ini, bahkan nanti kisah ketika Dzulqarnain membangun Rodma, benteng itu Pak, itu salah satu penelitian wilayah itu, ya Allah, susah dijangkau, Pak. Ada seorang peneliti, seingat saya dari Yordan. Saya tidak tahu kebenarannya, cuma saya menyampaikan salah satu yang saya lihat. Itu bahkan ada videonya. Ada videonya, beliau diteliti dulu, terus beliau yakin, ini sekali lagi bukan, saya tidak tahu mana yang benar ya. Beliau yakin bahwa tempat adanya dibangunnya benteng yang oleh Dzulqarnain itu adanya di Kyrgyzstan. Ya, ada pendapat banyak lain, ada yang bilang Zhengzhou di Cina. Ada yang bilang ya itu tembok raksasa itu, ada yang begitu ya. Ada macam-macam, ada yang bilang oh enggak, tempatnya ada di dan segala macam. Tempatnya di sekitar wilayah mana gitu, ada banyak sekali. Saya ceritakan satu ini. Itu beliau peneliti itu datang dengan tim, Pak. Datang dengan tim setelah dicek semua peta, dilihat dari berbagai ini satelit segala macam, mereka yakin itu. Dengan penelitian ilmunya begitu, ini keyakinan para peneliti. Oke. Dia terbang tuh, Pak, ke wilayah itu. Antum tahu wilayahnya? Saya ceritakan wilayahnya supaya antum tahu kalau itu wilayahnya, maka memang tidak ada alasan pemimpin mengatakan susah dijangkau wilayahnya, Pak. Wallah susah dijangkau sampai hari ini, apalagi zaman itu. Susah dijangkau, Pak. Itu dia bagi timnya jadi dua. Yang satu jalan darat, yang satu pakai helikopter, Pak. Begitu sampai di tempat itu, dia pakai helikopter, Pak. Susah sekali, Pak. Yang jalan darat itu susah sekali. Dia naik pesawat dulu, pesawat kemudian nanti naik mobil yang begitu terjal berbatu gunung itu, berdebu, sekali-kali ketemu, sekalinya banyak ya kambing ketemunya banyak. Begitu turun, naik kuda, mobil sudah nggak bisa, naik kuda, Pak. Semua peralatan Mas naik ke kuda, naik kuda. Di level tertentu kuda sudah tidak bisa naik, Pak. Antum bayang itu, kuda berhenti, pendaki dengan bawa kamera pendaki, naik pendaki, Pak. Baru mereka tunjukkan ini tempatnya. Terus mereka scan ininya, untuk mengetahui kandungan besi, karena ada bab tembaganya gitu ya. Dan seterusnya. Ada besi, ada tembaga di situ, dicek oleh mereka. Wilayahnya besar sekali dan oke. Artinya Pak, kalau betul itu tempatnya, maka memang pemimpin harus sampai ke semua wilayah kekuasaannya. Tsumma atba'a sababa. Berangkat lagi Dzulqarnain sampai ke tempat itu, hatta idza balagha bainas saddain wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Begitu Dzulqarnain sampai di antara bainas saddain. Saddain ada banyak ulama mengatakan artinya dua gunung. Dua gunung besar, tinggi besar. Wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qaula. Dzulqarnain menjumpai masyarakat lagi, itu semua rakyatnya. Semua rakyatnya. Baik.
Tapi masyarakatnya ini la yakaduna yafqahuna qaula. Mereka itu tidak paham bahasa, Pak. Ini susah banget ini. Terus gimana ngomongnya Dzulqarnain ini ya? Ada dua arti di situ. Karena di kata yafqahun itu la yakaduna yafqahun, kata yafqahun itu ada dua cara membacanya. Ini mohon maaf nih, ini ayat tentang Dzulqarnain, Pak. Ini termasuk ayat yang pendek, tetapi banyak sekali beberapa jenis kiroahnya, cara membacanya. Ini kiroah sabah ya, kita tahu dalam Al-Quran ada kiroah sabah. Dan Masya Allah banyak sekali cara membacanya di beberapa kata di situ, termasuk yafqahun. Yafqahun, kalau yafqahuna la yakaduna yafqahuna qaula, artinya masyarakat itu tidak paham pembicaraan. Itu. Tapi kiroah yang lain mengatakan la yakaduna, iya-nya di dhammah, kemudian qafnya di kasroh. Ya, yufaqihun. Itu artinya adalah mereka masyarakat ini pun tidak bisa memahamkan orang lain tentang keinginan mereka. Nah, sudah susahnya diajak ngomong gak ngerti, menyampaikan maksud tidak bisa. Tapi hebat Dzulqarnain, lihat Pak. Qalu ya Dzulqarnain, inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Wahai Dzulqarnain, ini mereka minta, wahai Dzulqarnain, Ya'juj Ma'juj merusak di bumi ini. Mau enggak kami tawari Anda dengan uang, ya kan? Tapi syaratnya kau buatkan tembok menutup antara kami dan mereka. Lah itu ngerti, Pak. Itu ngerti tuh. Buktinya Dzulqarnain kok jawab, qala ma makanni fihi rabbi khair. Kata Dzulqarnain, yang Tuhanku berikan kepadaku lebih baik dari yang kalian tawarkan. Nah itu ngerti, Pak. Dia ngomong ngerti, diajak ngomong ngerti. Gimana rahasianya? Ada dua poin pelajarannya, Pak. Pertama, inilah hebatnya Quran ketika menyelipkan sebuah kata. Kalau Quran mengatakan, antum lihat ayat 93, hatta idza balagha baina saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qaula. Kalau kata yakaduna dibuang, bunyinya menjadi la yafqahuna qaula, 100% mereka nggak bisa diajak ngomong, Pak. Tapi Allah masukkan kata yakadun, sebenarnya mereka masih bisa, tapi susah sekali. Susah dipahami, susah ngerti itu mereka. Dan susah dipahami, susah mengerti. Yang kedua adalah hikmah, Pak. Ini hikmah besar. Bahwa pemimpin itu, Pak, walau masyarakatnya susah diajak komunikasi, Pak, pemimpin berupaya semaksimal mungkin untuk memahami apa maunya mereka. Jangan jadi pemimpin deh, pokoknya kalau nggak telatenan, jangan jadi pemimpin, Pak, betulan. Masuk neraka, saya udah bilang masuk neraka, Pak. Allah masuk neraka. Susah. Dzulqarnain berusaha memahami apa yang mereka mau sebenarnya. Mereka sangat susah masyarakatnya. Para ulama mengatakan mengapa mereka susah sekali menyampaikan keinginan mereka dan susah memahamkan orang lain tentang keinginan mereka karena dua hal. Pertama, bahasa mereka aneh, susah. Yang kedua, mereka masyarakat yang sangat tidak berilmu. Jadi dia orang masyarakat rendah strata pendidikannya, Pak. Nah, sudah ya, pas ya. Di barat ketemu orang kafir, di timur ketemu orang telanjang, di tengah, ini di tengah. Para ulama mengatakan dia tidak di timur, di barat, dia di tengah. Ada yang mengatakan arahnya ke utara. Di tengah ini ketemu dengan orang tidak berpendidikan. Dan susah diajak bicara. Coba, Pak. Itu keadaan masyarakat zaman kebesaran Dzulqarnain. Dan itu semua tanggung jawab pemimpin. Nggak ada pemimpin lari. Begitu ada salah semua lempar-lemparan. Kata kepala dinas, oh itu staf saya itu yang salah tuh. Stafnya bilang, oh enggak, itu di lapangan yang salah. Yang lapangan nggak mau disalahin kan? Enggak, Pak, itu salahnya kepala sekolah mempercetakan. Di buku kemarin tuh. Coba. Begitu urusan tentara polisi sama. Komandannya, oh itu anak buah saya. Itu di luar perintah itu. Iya, Pak. Lihat, pemimpin bertanggung jawab seutuhnya. Kalau saya pemimpinnya, Pak. Saya mimpin mereka, berarti saya tidak bisa didik mereka.
Seutuhnya, insya Allah. Nah, artinya mereka masyarakat yang tidak punya ilmu. Rendah sekali strata ekonominya. Karena rendah strata ekonominya, maka dikerjain terus sama Ya'juj dan Ma'juj. Diserang terus itu mereka itu. Tidak bisa, mereka tidak bisa menjaga negeri, mereka lemah dan seterusnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan mereka malas. Ini lebih repot lagi nih, Pak. Mereka malas karenanya urusan kerjaan. Udahlah, Dzulqarnain kita bayar aja, mau nggak dibayar? Kita bayar, ente yang kerja. Bukan cuma mereka tidak berilmu, bahkan disebutkan oleh sebagian ulama mereka malas. Jadi kita bayar aja. Karena orang nggak berilmu, Pak, ya kan? Dia nggak tahu yang datang Dzulqarnain yang punya dari timur sampai barat. Lah ini cuma ditawari paling duitnya orang nggak punya berapa sih, Pak? Orang nggak punya duitnya berapa kan? Ini pelajaran mahal, subhanallah, Pak. Pemimpin tuh kalau sudah cukup, ya diem aja, nggak usah ngambil gaji, kenapa sih? Loh, dia mengatakan, Dzulqarnain mengatakan, qala ma makanni fihi rabbi khair. Apa yang Allah berikan pada saya jauh lebih baik dari semua tawaran kalian. Saya nggak perlu uang kalian. Oke, simpan tuh uang. Gampang kok, Pak, ambil hati rakyat itu bener. Ambil tuh, Pak. Saya nggak perlu ambil. Kalian minta dibuatkan apa? Sadda. Tembok kan? Saya buatkan. Gak usah pakai gaji. Ambil gaji. Wah, Dzulqarnain bilang, saya duit cuma segini buat apa? Mas saya kan timur sampai barat saya punya, Pak. Bisa nggak Pak gitu, Pak? Jangan malah sebaliknya begitu menjabat. Ah, ini kesempatan ini kan. Kapan lagi proyek? Repot, Pak. Lihat, Allah, Pak. Ini kenapa disampaikan oleh Imam Ibnu Taimiyah sebagai peraja terbaik dalam kisahnya itu? Lihat contohnya. Jadikan pelajaran. Pemimpin itu gitu. Kalau sudah cukup. Ini kalimat Umar Ibnu Khattab. Umar mengatakan, saya, ini resmi waktu beliau baru dilantik, saya memposisikan posisi saya terhadap harta negara seperti seseorang yang mengurus harta anak yatim. Oh, jelas tuh, Pak. Tahu harta anak yatim? Harta anak yatim itu Quran jelas mengatakan. Quran mengatakan bahwa kalau saya berkecukupan, saya tidak ambil. Kalau saya tidak punya, saya akan mengambil dengan cara yang baik. Konsepnya jelas. Memang perlu para pemimpin kita ini perlu kita daurah anak yatim, Pak. Supaya tahu cara, jadi daurah cara ngurus harta anak yatim, gitu kan ya. Nanti ujungnya dibilang, Pak, harta negara itu harta anak yatim. Karena memang ada jatah orang yatim di anak yatim di situ ya. Baik, itu Dzulqarnain mengatakan, enggak perlu saya. Yang diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada yang kalian tawarkan. Tapi saya minta bantuan. Kalian minta sadda kan? Fa'inuni biquwwah. Fa'inu biquwwah. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Bantu saya dengan kekuatan kalian. Ini pemimpin yang pandai menganalisa potensi masyarakat. Tadi mereka kan tidak berpendidikan, Pak. Ya jangan diandalkan kecerdasan ilmunya, pendidikannya. Jangan diandalkan, orang nggak berilmu, Pak. Masa antum serai sesuatu yang strategis suruh mikir, nggak bisa mikir dia. Apa yang diminta? Kalau akal nggak ada, bantu pakai otot sini, bantu pakai otot ya, pakai kuat. Ente kan kuat-kuat tuh, makannya banyak kuat-kuat kan sini. Orang gunung, Pak. Orang gunung itu semua kuat, naik turun kaki kokoh sekali. Biasa mikulin aja, kuat sekali. Fa'inuni biquwwah. Bantu saya dengan kekuatan kalian. Kalau ilmu nggak usah diharapkan, udah nggak bisa diharapkan nih, Pak, ya kan? Jadi antum tolong analisa, Pak. Potensi umat itu beda-beda, ya kan? Ada yang memang Masya Allah kerja dengan akalnya, tapi ada orang yang kerja dengan ototnya. Oleh Dzulqarnain semua dimanfaatkan. Yang penting hidayah Allah sampai ke mereka nanti. Fa'inuni biquwwah aj'al bainakum wa bainahum radma. Nanti akan saya bangunkan untuk menghalangi antara kalian dan Ya'juj Ma'juj, saya bangunkan radma. Loh. Tadi mereka mintanya sadda. Oleh Dzulqarnain dikasih radma. Sama apa beda? Sama kok terjemahan bahasa Indonesianya. Coba bantu baca terjemahan bahasa Indonesianya. Sama, Pak. Ini repot terjemahan di sini. Makanya saya bilang, Pak, ngaji itu kalau pakai terjemahan repot. Saya makanya ngeri. Saya berkali-kali saya katakan supaya kehati-hatian saya dan semua. Bagaimana seorang berani memutuskan halal haram mengambil hukum, mengambil dari terjemahan? Nanti boleh baca. Saya bacakan di sini.
Nah, supaya kau buatkan dinding antara kami dan mereka. Ini permintaannya. Dzulqarnain jawab, apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya lebih baik, maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan segala macam alat agar aku membuatkan dinding. Sama-sama dinding. Padahal bahasa Arab itu, Pak, jangankan sampai semua hurufnya beda nih. Satu sadda, sin, dal, double dal. Ditasydidkan sadda. Yang satu rodma, ro, dal, mim. Loh, jauh banget. Jauh sekali, Pak. Dan memang artinya berbeda. Memang susah diterjemahinnya, itu masalahnya, Pak. Sadda itu tembok biasa gini nih, Pak. Ini tembok namanya ini. Temboknya, ini sadda. Tembok aja itu. Tembok. Tembok begini nih, sekuat-kuatnya dijebol, digoyang sekali, 2 kali, 3 kali jebol, Pak. Nanti buang-buang potensi, buang-buang uang, buang-buang tenaga, atau kalian diserang lagi ya. Makanya kata Dzulqarnain, saya buatkan yang lebih baik dari sadda. Kenapa mereka minta sadda? Karena itu ilmu yang mereka sampai. Ilmunya segitu cuma, Pak. Ya udah ngertinya kami, pokoknya sadda itu bisa melindungi diri. Kata Dzulqarnain sebagai seorang pakar strategi, pakar militer, pakar bangunan, beliau katakan bahwa tidak cukup, harus rodma. Nah, rodma itu para ulama mengatakan rodma itu dia tembok, Pak, tapi dia berlapis, Pak. Memang beda. Dia tetap ada unsur temboknya. Artinya pemimpin itu, Pak, satu, tidak mesti harus memenuhi keinginan yang diminta oleh masyarakatnya. Kan mintanya sadda, dikasihnya rodma, tapi berikan sesuatu yang lebih baik dari yang diminta oleh masyarakatnya. Baru jadi pemimpin, Pak, ya kan? Minta apa sampean? Traktor, nanti tak kasih. Simpel, Pak. Traktor kecil sekali. Saya kasih lebih baik dari itu. Gitu, Pak. Sadda ganti rodma. Ya, saat pemimpin sudah mampu memberikan rodma, padahal yang diminta sadda, oh rakyat cintanya luar biasa, betul kan? Tapi kalau mintanya sadda, cuma dikasih apa tuh, Pak, pagar kayu gitu ya. Kita minta sadda, Pak. Ini dikasih pagar bambu, kita cepin gitu doang. Itu bukan orang pasukan lewat, itu kucing aja lewat itu. Begitu, Pak. Ini Dzulqarnain contohkan luar biasa. Minta apa? Sadda, saya kasih rodma. Sadda nggak cukup. Kalian diserang, jebol. Kalau sadda itu mesti jebol. Kalau rodma, Bapak Ibu tahu, dari zaman Dzulqarnain sampai sekarang itu tembok nggak bisa diapa-apain, Pak. Rodma. Kalau mau bangunan paling kuat di muka bumi sekarang itu, Pak. Rodma. Nah, dan juga menjadi menarik, Dzulqarnain dia ingin melibatkan mereka. Kan mereka ini pokoknya gini aja deh, Dzulqarnain kami bayar, Anda bangun ya, mereka mau nonton. Padahal ini negeri-negeri mereka tinggal di situ. Masalah nyawa mereka, keselamatan mereka, tanggung jawab mereka. Dzulqarnain kan akan pergi, Pak, akan meninggalkan tempat itu. Makanya Dzulqarnain tidak mau bangun sendiri, padahal Dzulqarnain bisa. Tapi Dzulqarnain ingin melibatkan mereka supaya mendidik mereka, begini loh cara melindungi negeri, begini loh cara melindungi keselamatan warga. Lihat, jadi pemimpin itu juga harus mentarbiah umatnya. Sampai begitu. Ya, malah jangan cuma dikerjain, Pak. Memang kalau rakyat bodoh memang enak digoblok-goblokin itu, mana Pak, itu dikerjain gitu. Buat mereka jadi cerdas, pintar, beri kesempatan mereka untuk mereka belajar. Kemudian diajak oleh Dzulqarnain sebuah ilmu baru yang belum pernah mereka tahu. Belum pernah mereka tahu, Pak. Mereka taunya pokoknya bangun sadda itu. Rodma mereka nggak pernah tahu. Ilmu baru buat mereka, tapi inilah ilmu pertahanan yang sangat kokoh. Maka mulai kerja. Cara kerjanya. Ini pemimpin soleh itu gini cara kerjanya, Pak. Beliau mengatakan, ini kan antum Quran nggak bisa detail rapat lu nggak? Pasti mereka kumpul tim. Dzulqarnain punya tim. Atuni zubarul hadid. Kata Dzulqarnain, ayo sekarang kalian kumpulkan potongan-potongan besi. Zaman itu sudah ada besi, Pak. Potongan-potongan itu disambung-sambung, dipasang gitu. Ya, begitu gitu. Tancapkan, ada gunung kanan kiri. Hatta idza sawa bainas sadafain. Begitu besi sudah berdiri dan setinggi 2 gunung. Tinggi sekali, Pak.
Itu kalau mohon maaf ya, kalau yang tadi video saya cerita itu tinggi sekali. Tingginya sekitar 260 meter kalau nggak salah. Kalau yang versi yang ini ya. Tinggi Pak. Itu tinggi itu begitu besar. Saya nggak ngerti coba gimana dulu cara nyambungnya itu. Makanya kalau hari ini ada orang bilang zaman ini modern Pak karena gedungnya menjulang tinggi. Ya itu zaman dulu lebih canggih dari sekarang. Kalau modern ukurannya itu dibuat tinggi begitu sudah rata dengan gunung hatta idza sawa baina sadafain qala anfukhu. Jadi kepala proyeknya itu langsung raja Pak. Di lapangan langsung raja. Dia ngasih komando, sudah semua rata, oke. Unfukhu itu tiup niup apaan Pak? Apa mau ditiup? Unfukhu itu artinya tiup, gitu ya. Itu diminta mereka untuk menyalakan api yang saya juga nggak tahu itu. Sampai sekarang saya nyari tafsir belum ketemu Pak. Itu niupnya pakai apa itu? Ya kan? Supaya yang penting api nyala. Api nyala dia membakar besi. Besi itu dibakar sampai Quran mengatakan hatta idza ja'alahu naro. Sampai ketika besi berubah jadi api. Bakar atau bayang besi merah itu. Kelebihannya adalah unsur yang tercampur di dalam besi yang itu bukan besi akan meleleh. Itu karena nggak manfaat. Akan hilang. Di sisi lain nanti digunakan dia untuk memukodimai hadirnya tembaga. Nah, tembaga itu akan mencampur nanti situ. Maka nyala gitu. Hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrig alaihi qitra. Sekarang kata Dzulqarnain, kasih ke saya. Tunjukkan kasih ke saya agar aku yang menuang tembaganya. Tadi urusan niup siapa yang niup? Unfukhu, kalian semua tiup. Ya kan? Maksudnya nyalakan apinya, nyalakan api semua, nyalakan api, kan? Tapi urusan nuang siapa? Ufrig alaihi qitra. Ufrig pakai hamzah, ufrig ana. Alaihi qitra, aku yang nuangkan. Kenapa? Urusan nuang tembaga itu yang ngerti ilmunya Dzulqarnain, Pak. Mereka orang nggak ngerti. Kalau urusan niup bisa niup, bisa gampang kan? Susah, gampang niup. Ayo tiup, gampang, ya kan? Tapi urusan kemana posisi dituangkannya, seberapa komposisi, itu yang ngerti ilmu Dzulqarnain. Ya Quran. Atuni ufrik alaihi qitra. Jadi pemimpin tuh gitu Pak. Kalau rakyat yang nggak ngerti, Anda harus turun sendiri. Memang nggak ada yang ngerti Pak. Oke, saya yang turun. Gitu. Nah, pemimpin cuma teriak-teriak aja kerjaan. Ayo jalan, nggak ada yang ngerti. Jalan kemana Pak kita Pak? Atuni ufrik alaihi qitra. Dan kemudian lihat Bapak Ibu rahmati Allah, Dzulqarnain kemudian memberikan jaminan. Ini bangunan ini kalau jadi nih, famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka Ya'juj Ma'juj tidak akan mampu, tidak akan bisa melompatinya dan tidak bisa melubanginya. Saya punya pertanyaan satu, Pak. Mana yang paling susah? Berdasarkan ayat ini, ayat 97. Saya bacakan ulang. Famasta'u ayyadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu melompatinya. Ya'juj Ma'juj sudah nggak bisa lagi melompatinya dan tidak mampu melubanginya. Pertanyaan saya, mana yang lebih sulit? Melompati apa melubangi? Menurut ayat ini, yang lebih sulit adalah melubangi. Mengapa? Karenanya Quran memberikan isyarat. Antum lihat ayatnya 97. Famasta'u. Ini untuk melompati. Allah menggunakan kata famasta'u. Untuk melubangi, Quran mengatakan wamastata'u. Apa bedanya? Yang depan huruf taknya hilang. Padahal artinya sama. Dihilangkan taknya oleh Allah SWT. Kalau yang depan untuk melompati, mereka nggak bisa, Allah hilangkan taknya. Famasta'u. Kalau di sini untuk melubangi juga tidak bisa, famastata'u. Ada taknya. Para ulama mengatakan, kullama zadal mabna zadal ma'na.
Begitu bertambah satu huruf, bertambah maknanya. Begitu dimasukkan huruf ta, menandakan ini lebih rumit pekerjaannya melubangi dibandingkan melompati. Nah, ya? Terakhir, qala hadza rahmatum mir rabbi. Kata Dzulkarnain begitu bangunan jadi ini rahmat Allah. Ya. Ini rahmat Allah. Pimpin beriman Pak, dimulai dengan bismillah, ditutup dengan bersyukur pada Allah. Kan dimulai di depan apa? Ayat 95 itu. Qala ma makanni fihi rabbi. Yang Allah berikan kemampuan dari Allah itu lebih baik. Itu dimulainya. Ditutupnya dengan hadza rahmatum mir rabbi. Ini rahmat dari Rabbku. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Tapi kalau sudah datang janji Allah, maka ini akan runtuh bangunan ini. Sampai sekarang masih kokoh sekali, bahkan belum ditemukan. Kalau menurut sebagian penelitian kan. Kalau sudah datang waktunya dia akan roboh dan akan rata dengan tanah dan pasti janji Robku itu benar. Itu Bapak Ibu. Ini satu hal yang luar biasa istimewa. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya.